Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu di dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengertian dari organisasi itu sendiri. Organisasi adalah unit yang terkoordinir secara sadar yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana tujuan dari organisasi adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sedangkan perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah unsur pokok perilaku organisasi. Yang pertama adalah orang atau kelompok yang membentuk organisasi. Tentunya orang yang membentuk organisasi tersebut tentunya adalah makhluk berjiwa, berpikir, dan berperasaan. Kemudian yang kedua yaitu struktur. Adanya hubungan resmi orang-orang di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Sumber daya apa yang digunakan orang untuk bekerja. Sumber daya ini juga mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi sikap orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, dan juga menimbulkan rasa persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah konsep dasar. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Perbedaan individu sejak lahir membawa keunikan masing-masing, membuat orang berbeda. Dalam hakikat manusiawi ini berkaitan juga tentang nilai orang, yaitu penghormatan dan pengakuan selayaknya atas aspirasi dan kemampuan pegawai. Kemudian yang kedua, yaitu manusia seutuhnya. Orang bekerja pada instansi. Manusia seutuhnya artinya di sini yaitu memiliki otak dan tenaga dan lain-lainnya. Kemudian perilaku yang termotivasi, adanya daya dorong untuk melakukan suatu aktivitas di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah hakikat organisasi, terbagi atas 2, yaitu sistem sosial. Aktivitas organisasi diatur oleh kaidah sosial. Perilaku organisasi yang dipengaruhi oleh dorongan kelompok ataupun dorongan individu itu sendiri. Kemudian yang B adalah kepentingan bersama. Dasar pembentukan organisasi menimbulkan kebersamaan organisasi. Dari kebersamaan organisasi menimbulkan orang-orang yang saling membutuhkan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah hasil. Dari hakikat manusiawi, hakikat organisasi, terdapat hasil. Hasil ini merupakan perilaku organisasi holistik. Perilaku organisasi holistik menafsirkan hubungan organisasi dalam hubungannya dengan orang seutuhnya, kelompok seutuhnya, sistem sosial yang seutuhnya, dan organisasi seutuhnya. Konsep ini menyandangkan pandangan bahwa orang-orang mau memahami orang-orang di dalam organisasi tersebut, mau memahami sebanyak mungkin apa yang mempengaruhi perilaku mereka di dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya adalah iklim organisasi. Iklim organisasi berkaitan juga tentang lingkungan di mana kondisi, karakteristik lingkungan tempat bekerja yang menjadi sebuah ciri khas dari organisasi. Dari iklim ini sendiri juga dapat terbentuk sikap, perilaku, dan kepribadian. Dalam iklim organisasi juga mempengaruhi motivasi, prestasi, kepuasan bekerja, dan produktivitas kerja, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan bahwa perilaku seseorang itu disebabkan suatu stimulus, yaitu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Pendekatan ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang secara sadar, seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan konsep mental, misalnya sikap, kepercayaan, pengharapan,
yang kesemuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan behavioristik, menekankan aspek perilaku yang dapat diamati dan berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Kemudian pendekatan kognitif sosial menekankan bahwa orang, lingkungan, dan perilaku itu berada dalam interaksi konstan satu sama lain dan secara resiprokal saling mempengaruhi. Pendekatan kognitif sosial merupakan gabungan dari kognitif dan behavioristik. Selanjutnya adalah model-model perilaku organisasi. Yang pertama yaitu model otokratik. Dasar model ini adalah kekuatan dengan orientasi manajerial otoritas. Pada karyawan giliran berorientasi terhadap ketaatan dan ketergantungan terhadap bos. Kebutuhan karyawan terpenuhi adalah subsistem dan hasil kinerja maksimal. Sedangkan model kustodial, yaitu dasar dari model ini adalah sumber daya ekonomi dengan orientasi manajerial uang. Para karyawan pada gilirannya berorientasi pada keamanan dan manfaat dan tergantung pada organisasi itu sendiri. Kebutuhan karyawan yang terpenuhi adalah keamanan. Hasil kinerjanya adalah kerjasama yang pasif. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan suportif. Dari kata suportif kita sudah tahu bahwa suportif merupakan dukungan. Dasar model ini adalah kepemimpinan yang berorientasi manajerial dukungan. Para karyawan pada gilirannya berorientasi terhadap prestasi kerja, partisipasi, kebutuhan karyawan yang terpenuhi, dan status pengakuan. Hasil kinerja yang terbangun adalah drive. Kemudian model kolegial. Dasar dari model ini adalah kemitraan dengan orientasi manajerial, kerja sama tim. Para karyawan pada gilirannya berorientasi ke arah perilaku yang bertanggung jawab, disiplin diri, dan akualitas diri. Kebutuhan karyawan yang terpenuhi juga adalah hasil kinerja antusiasme moderat. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.